Waduh, banyak banget nih iguananya Bunda Pandananda. Sa, tolong jelasin ke Bunda Panda, ini lagi di mana? Wah, saya sudah ada di tengah-tengah surganya para pecinta iguana nih. Kalau Bunda Pandananda suka sama salah satu reptil ini. Nah, tapi di tengah-tengah mereka ini ada satu jenis iguana yang nggak kalah unik. Kecepatannya luar biasa, coraknya juga lebih menarik. Kira-kira jenis yang apa? Saya ajak jalan-jalan di peternakannya. Jauh-jauh jalan ke daerah Parung Bogor. Ini loh, si jenis iguana yang namanya udah tersohor kemana-mana. Ada di Exotic Pet nama tempatnya. Ini dia, si iguana similis yang eksotis. Tuh, baru dilihat dari jauh aja, udah kelihatan kan? Bedanya si similis sama si iguana-iguana lainnya ya. Coraknya cerah, bikin mata betah ngeliatnya. Masuk ke dalam spesies Stenosaura, similis biasanya tersebar di daerah tropis. Tapi kalau ngomongin karakter, kira-kira si similis ini kayak gimana sih, Sa? Coba tolong di cross check. Mas Niko, Ya. ini juga kan similis ya ini ya? Ini ya similis juga teman. Tapi kalau kita ngelihat similis itu bisa tahu ini kualitasnya bagus atau minus. Nah itu biasanya dilihat itu dari part-part apanya aja mas? Sebetulnya kurang lebih hampir sama seperti iguana pada umumnya. Oke. Kita lihat dari motif, Mm-mm. dari spike, Mm-mm. terus kalau untuk spek mulusnya itu kita lihat dari kuku, Kuku. terus ujung ekornya itu tumpul atau enggak, ada minusnya atau enggak. Komplit atau enggak ya? Iya betul. Kalau untuk handling nih, Hmm. bagusnya atau biar mereka juga nyaman, nggak stres, itu cara handlingnya kayak gimana mas? Yang penting sih paling pertama ya, kita tuh bikin dia nyaman dulu. Pertama kita bikin dia nyaman dulu, cuman balik lagi ke karakter si similisnya karena kan tiap iguana itu karakternya beda-beda. Oke. Tiap individu iguana itu beda-beda. Oke. Nah, yang paling umum sih kita kalau untuk handle similis ini, kita pegangnya tuh jangan jangan terlalu kencang gitu Kencang, pegangnya. Karena kalau misalnya kita pegang terlalu kencang dia akan berontak pasti. Oh. Nah, jadi kalau kita pegang sih santai gini aja, selagi dia masih nyaman dia nggak akan berontak. Berarti asal ngikutin dia aja berarti? Betul. Dicatat Sa, meski memang sedikit tajam, ekor berduri similis nggak digunakan untuk menyerang kok Bun Pan. Cuma memang karena masih satu family sama iguana, kuku panjang similis juga patut diperhatikan. Barangkali ada yang mau nge-breed mereka juga, ini bedanya yang jantan sama yang betina itu kalau secara fisik apa aja mas yang bisa dilihat? Kalau untuk perbedaan jantan betina ya, biasanya untuk jantan itu ukuran wajahnya itu lebih besar. Pertama, face-nya itu lebih kelihatan maco kalau jantan. Face betinanya lebih feminim. Oh. Kelihatan kan dari sini visualnya. Nah, terus kemudian dari jawalnya juga kelihatan. Si jantan Bagian dia bawah punya jawal. rahang ya? Bagian bawah rahang sini ada bulat, dia besar. Kalau si betina itu hampir nggak ada. Tipis Ada ya? cuma hampir nggak kelihatan sama sekali. Meski tergolong nggak sulit untuk dikembangbiakan, tetap ada yang harus diperhatikan ketika masuk masa kawin Bun Pan. Kalau nggak cocok, biasanya si betina justru akan menyerang balik si pejantan. Kalau begini, bukannya dapat anakan, malah luka-luka mereka ya kan? Jadi salah satu pilihan kesayangan populer zaman now. Selain dari segi corak, similis pejantan juga punya perbedaan sama iguana pejantan pada umumnya. Nah kalau tadi kan udah ada betina, nah ini sama-sama jantan tapi beda ya? Iya, sama-sama jantan tapi dia beda genus. Beda genus. Kalau yang di Mas Niko ini iguana-iguana. Betul. Nah, Ini kalau yang iguana. ini baru similis. Dan ukuran bodinya pun dia lebih lebar untuk iguana-iguana. Oh, kelihatan lebih gemuk ya. Iya, lebih tebal bodinya. Kalau similis nggak terlalu. Tapi ini kalau dari segi muka, similis itu lebih lancip ya? Ya, dia bagian wajahnya itu panjang, Lebih panjang ke lancip. depan, betul. Dibanding iguana-iguana. Iya benar-benar gitu. Lebih kelihatan apa ya? Dia lebih kelihatan cantik ya. Kalau si iguana-iguana dia punya jengger yang besar, terutama untuk jantan. Oke. Semakin tua jantannya semakin besar ukuran developnya. Tapi untuk similis, Berarti dia mau tua bagaimanapun nggak ada developnya sama sekali. Makin kelihatan deh kan uniknya si similis. Apalagi kalau soal harga. Rata-rata similis bisa mencapai harga puluhan juta.
Sedikit beda dari iguana-iguana, si milis ini pemakan segala. Jadi nggak cuma sayuran, daging, serangga, juga buah-buahan bisa jadi makanannya. Tuh, kelihatan kan jadi sekarang bedanya. Setelah kita compare sama si iguana-iguana, bedanya di mana aja? Pastinya warnanya sama coraknya juga lebih cantik, eksotik lah itu kan. Lebih cerah oranye sama belang-belangnya. Tapi ini dia kecepatan ini bisa sampai 80 km per jam. Jadi emang tergolong yang paling cepat di antara yang lain. Sama dia bukan tipe arboreal atau yang emang suka naik-naik pohon kayak iguana-iguana. Jadi dia lebih nyaman kalau ada di bawah dibandingkan